Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa dengan saya Nurzan Suadi, trainer, konsultan, bisnis, coaching, bisnis trainer. Seperti itu. Oke. Kali ini saya akan berbicara tentang pemimpin karismatik. Ya, dalam uraian video singkat kira-kira 10 menitan atau lebih atau kurang sedikit daripada itu. Ya. Oke, saya mulai saja, yaitu jadi apa sih sebetulnya yang namanya pemimpin karismatik itu. Jadi karismatik itu sendiri kemampuan mempengaruhi bukan berdasarkan pada tradisi atau otoritas formal, ya, tetapi lebih pada persepsi pengikut bahwa pemimpin diberkati dengan bakat supranatural dan kekuatan yang luar biasa. Jadi ya, kalau berdasarkan otoritas saja, misalnya ditunjuk gitu ya, diangkat sebagai pemimpin, itu bukan kekuatan supranatural, tapi ya karena otoritas ya, jadi diberi kekuasaan, wewenang seperti itu. Jadi ini di luar daripada itu, terlepas daripada kemudian harismanya itu demikian tinggi kemudian dijadikan pemimpin, ya bukan, itu lain soal ya. Tapi kali ini tinjauannya adalah karisma itu sendiri ya. Jadi pemimpin karismatik itu mempunyai pengaruh terhadap pengikut pada tingkat yang tinggi secara luar biasa ya. Nah, kalau bukan luar biasa mungkin belum karismatik ya sebutannya. Jadi bukan karena tradisi atau otomatis, tapi karena persepsi pengikut tadi gitu. Nah, seperti itu. Kemudian pemimpin dipandang tidak hanya sekedar bos, tetapi juga sebagai model peran atau panutan hidup ya. Jadi diulangi itu di kira-kira yang ini di dalam dia menyatakan ya, Kanger and Kandungo 1987 dalam Yuki 2001 291 menyatakan teori kepemimpinan karismatik berdasarkan pada asumsi bahwa karisma merupakan sebuah fenomena yang berhubungan atribusional. Arti atribusional itu ya tadi ya, ada memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Menurut teori itu, atribusi pengikut dari kualitas karakteristik bagi seorang pemimpin bersama-sama ditentukan oleh satu, perilaku, kedua, keterampilan pemimpinnya, ketiga, aspek situasi. Lalu bagaimana ciri dan perilaku pemimpin karismatik? Yaitu satu, percaya diri yang luar biasa gitu ya, mempunyai visi dan mampu mengungkapkan visi secara gamblang ya. Terus perilaku yang di luar aturan atau tidak konvensional itu ya. Kemudian mempunyai keterampilan komunikasi yang hebat. Kelima, mempunyai pengorbanan diri, mengambil risiko pribadi. Jadi nanti mungkin lain waktu akan cerita tentang contoh-contoh risiko yang terjadi ya. Tapi kali ini masih daripada poin-poin karismatik ya, kepemimpinan karismatik ya. Jadi perilaku pengikut pemimpin karismatik itu juga punya ciri tersendiri. Jadi pemimpin karismatik itu punya ciri ya, pengikutnya juga punya ciri sehingga nyambung ya. Nah, nanti mungkin jadi umat yang karismatik ya. Ya, kita ikuti aja. Jadi ciri pengikut karismatik itu satu ya, sangat menghormati dan menghargai pemimpin. Kedua, loyal dan setia pada pemimpin. Tiga, mencintai pemimpin, berpengharapan pada kinerja tinggi dan kepatuhan yang tinggi. Itu poin-poin dari pemimpin tadi. Kemudian bagaimana pemimpin karismatik itu muncul ya gitu. Jadi bagaimana itu satu, adanya krisis ya. Adanya krisis, kemudian membutuhkan perubahan. Ketiga, mempunyai peluang menyampaikan tujuan ideologis. Empat, ketersediaan simbol-simbol dramatis. Kelimanya itu kesempatan menjelaskan peran pengikut dalam menangani krisis. Ya, usulan-usulan ya. Jadi begitu pengikutnya diberitahukan yang kayak begini, kemudian wah cocok nih ya. Saya pengikut milih dia pemimpin aja lah. Ya, jadi bagaimana mereka muncul? Satu ya, karena mereka mengekspresikan suatu visi dan misi, visioner. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang
karismatik ya tentu saja ya pertamanya adalah visi dan misi kita ungkapkan seperti itu. Kedua, karena adanya krisis ya, krisis itu juga memaksa suatu situasi kondisi ya kebimbangan alhamdulillah. Jadi kebimbangan, kekacauan membutuhkan solusi atau kemudian sesuatu yang baru atau lebih menarik. Jadi karena adanya krisis maka timbul dua keadaan, kebimbangan, kekacauan ya, yang membutuhkan solusi, sehingga muncullah tadi yang di atas tadi ya. Lalu tahapannya sendiri bagaimana gitu ya. Tahapannya sendiri itu ada 4 gitu ya. Ada 4 kira-kira. Tahap pertama itu adalah pemimpin ya secara rutin menilai lingkungan, menyesuaikan dan merumuskan sebuah visi tentangnya apa yang harus dilakukan. Kemudian pemimpin juga menyampaikan visinya kepada para pendukung dengan menggunakan cara apapun. Wah, hebat ini, dengan cara apapun ya, asal tadi visi dan misinya sudah disampaikan. Mungkin itu 2 tahap pertama. Nah, tahap ketiganya ini pemimpin membangun kepercayaan melalui keahlian teknis, pengambilan risiko pribadi, pengorbanan diri, dan perilaku yang tidak konvensional. Seperti itu ya, tidak konvensional. Contohnya apa ya? Cobalah ya kira-kira dirangkum. Kebanyakan pemimpin mengambil langkah-langkah apa mungkin yang tidak sama dengan kebanyakan pemimpin, itulah mungkin unkonvensional tadi gitu ya. Tahapan keempat, pemimpin mendemonstrasikan untuk mencapai visi melalui perbuatan, rancangan tugas, pemberian kuasa, dan taktik yang tidak konvensional. Rasanya di 4 tahap tadi, 3 tahapnya tahap 3 dan tahap 4 itu mencirikan satu atribut sendiri, yaitu tidak konvensional ya, seperti itu. Jadi bisa nggak kira-kira jadi pemimpin karismatik itu? 2 poin terakhir tadi, lihat lagi pemimpinnya yang bagaimana, kemudian ciri pengikutnya bagaimana ya. Setelah pemimpinnya bagaimana, konvensionalnya terpenuhi, bisalah jadi tadi ya suatu kepemimpinan karismatik. Jadi sekian dulu uraian tentang pemimpin karismatik. Semoga dapat membantu informasi ini untuk yang menjadi pemimpin atau kita menjadi pengikut suatu pemimpin yang karismatik. Sampai jumpa, semangat bekerja, berusaha, semoga sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.